Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada pagi hari ini kita akan kuliah pneumatik. Minggu lalu kan kita sudah belajar teorinya mengenai simbol dan juga pengenalan komponen. Untuk itu kita coba refreshing sejenak mengenai simbol dan komponennya. Di sini sudah tersedia 6 simbol. Untuk simbol nomor 1, ini simbol untuk benda apa? Silinder. Nomor 2, double cylinder. Oke, nomor 3, one way valve. Nomor 4, Push button to valve. oke. Nomor 5, Roller three way valve. Nomor 6, Five to way valve. oke, benar semua ya. Itu untuk simbol. Nah, sekarang untuk benda kerjanya. Ini bendanya, kira-kira benda ini simbolnya nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 ya. Oke. Ini bentuk simbolnya, ini bentuk fisiknya. Dia ada 2 input, kiri dan kanan. Jika kita isi angin di sebelah kiri, maka silindernya akan maju, angin akan keluar di depan. Nah, ketika kita isi angin di sebelah kanan, maka dia akan membuat silindernya mundur, angin ini dalam silinder ini, maka dia akan keluar di belakang. Maka simbol ini menyesuaikan dengan bentuk fisiknya. Nah, yang benda nomor 2. Ini kira-kira benda ini sesuai dengan simbol nomor berapa? Nomor 1 ya. Nah, ini dia, ini simbolnya, ini bendanya. Dia hanya ada 1 input angin, ini input dan output anginnya ya. Maka jika kita isi angin kan di sini, dia akan mengisi full angin dalam silinder dan memaksa batang pistonnya maju. Nah, ketika ketika anginnya sini sudah habis, maka dia akan mundur secara otomatis. Nah, kenapa dia bisa mundur otomatis? Ada springnya ya. Di sini kita lihat ada spring. Maka dalam sini ada spring. Ketika tekanan anginnya sudah tidak ada, maka spring yang di dalam sini akan memaksa udaranya keluar. Selain udaranya keluar, dia juga akan memaksa si batang pistonnya mundur secara otomatis. Ini untuk silinder. Kemudian yang ini simbol apa kira-kira? Nomor 4, Pak. Nomor 4 ya. Nah, ini gambar push buttonnya. Terus kalau komponen yang ini nomor 5 ya. Nah, ini dia ya, roller ya. Dia ada batang dan juga ada roller. Nah, ini dia batangnya dan ada rollernya. Nah, kalau yang bising ini ada suara apa itu? Suara kompresor ya. Berarti kompresor kita lagi bekerja ya. Ini tadi sudah ya? Sudah. Oke, kalau yang ini nomor berapa? Nomor 6 ya. Ya, fisiknya begini aja ya, fisiknya ya. Kita nggak bisa lihat bagian dalamnya. Nah, yang kecil, yang terakhir, nomor 3 ya. Nah, di sini ada kepala putarnya. Kira-kira apa fungsi kepalanya? Mengatur kecepatannya ya. Oke, benar semua ya. Oke, berarti masih teringat semua mengenai simbol maupun benda kerjanya ya. Oke, kita masuk ke simulasi. Simulasi pertama yaitu kita akan membuat gerakan seperti ini, yaitu gerakan plus itu adalah maju, minus itu adalah mundur. Maka kita akan buat gerakan A maju, A mundur dengan di-trigger oleh push button. Maka untuk gerakan ini push buttonnya berada di nomor 1 atau di nomor 2? Nomor 1 ya. Oke, kita letakkan push buttonnya di sini.
Oke, coba kita simulasikan. Bapak tekan push buttonnya ya, maka angin akan mengalir dari bawah ke atas ke katup 5/2, terus masuk one way flow control, mengisi silinder, maka akan memaksa batang pistonnya maju. Ketika batang pistonnya maju, dia kena sensor A1, maka supaya dia membuat mundur, maka sensor A1 letaknya di nomor 2 ya. Oke, kita simulasikan ulang. Kita tekan push button, angin dari sumber masuk ke push button 5/2 one way flow control ke silinder, double acting silinder, kena sensor A1, A1-nya aktif, maka akan membuat batang pistonnya mundur. Nah, ini adalah praktikum pertama kita pada hari ini ya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai praktikum pertama kita? Oke, nanti kita coba di mejanya ya. Oke, kita lanjut ke praktikum nomor 2. Nah, kita akan membuat gerakan 2 silinder, yaitu silinder A dan B, yaitu A maju, B maju, A mundur, B mundur. Di sini ada 4 komponen yang akan kita isi sesuai dengan gerakan ini. Untuk gerakan ini maka push buttonnya berada di nomor berapa? Nomor 1 ya. Oke, kita tekan, nanti akan kita tekan push button, angin dari sumber masuk ke push button, lalu lurus ke 5/2, kemudian mengalir ke one way flow control, kemudian masuk ke double acting cylinder dan akan memaksa batang pistonnya maju. Coba kita lihat gerakannya. Ini dia ya. Nah, dia kena sensor A1. Supaya gerakannya B bisa maju, maka A1 letak di mana? Nomor 2, 3 atau 4? 3, Pak. Nomor 3 ya. Supaya B-nya maju. Dan sensor namanya apa? A1 ya. A1. Kita simulasikan ulang. A maju, kemudian kena A1, lalu B nya maju. Nah, ketika dia maju kena B1, maka posisi B1 ada di nomor berapa? 2 atau 4? B1 nya 2. nomor 2 ya. Oke, kita ulangi lagi. Push button, A maju, kemudian B maju, kena B1, lalu B1 akan membuat A mundur. Nah, yang terakhir dia kena sensor A0, maka posisi A0 di 4 ya, terakhir ya, nomor 4 ya. Oke, sudah terisi semuanya, maka kita coba ulangi lagi ya. Tekan push button, A maju, B maju, A mundur, kemudian yang terakhir adalah B mundur. Nah, sudah selesai semua gerakannya ya. Bisa dipahami di sini untuk simulasinya? Bisa ya. Oke, sekarang kita coba gerakan yang lain ya. Misalkan Bapak buat gerakannya yang terakhir ini, kita balikkan dulu ya.
Yang A min, B min coba kita ubah ke B min, A min ya. Kita ubah gerakannya. Maka untuk ini kita hapus dulu yang lainnya ya. Nah, untuk membuat gerakan A maju, B maju, B mundur, A mundur, maka push button berada di nomor 1. A maju, kemudian kena A1, maka nanti A1 letaknya di mana? Nomor 3. Nomor 3. Masih sama kayak yang tadi ya. A maju, kemudian B maju, kena sensor B1, maka B1 letaknya di nomor 4 ya. Nah, kita lihat di sini gerakannya A maju, kena A1, kemudian B maju, nah, kenapa dia nggak mundur? Sepertinya sinyalnya konflik, Pak. Ada konflik di nomor berapa? Nomor 3 dan 4. 3 dan 4 ya. Nah, sini ya, kita lihat. Tadi kan ketika dia B-nya maju, ini kan masih ada sinyal ya, A1 ya. A1-nya masih aktif ya. A1 masih aktif. Masih ada sinyal di sebelah kiri 5-way valve. Kemudian kena sensor B1, maka dia akan ada konflik antara sinyal A1 dan B1. Ketika si katup 5/2 ini ada angin sebelah kiri dan ada angin sebelah kanan, maka dia tidak akan bisa bergerak. Nah, inilah namanya sinyal konflik. Untuk mengatasinya sinyal konflik ini, itu kita akan pelajari minggu depan dulu ya. Baik, Pak. Minggu depan. Nah, nanti kira-kira gerakannya seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini gerakan untuk minggu depan. A maju, B mundur, A mundur. A maju, B maju, B mundur, A mundur. Bisa ya gerak ya. Nah, dari rangkaian yang tadi dengan rangkaian ini kelihatan nggak perbedaannya? Kelihatan sekali, Pak. Kelihatan sekali ya. Apa yang membuat dia berbeda? Rangkaian yang ini lebih rumit, Pak, sepertinya. Lebih rumit ya. Nah, di sini kan ada 2 garis. Ada yang tahu kira-kira nih garis apa? Ini nih. Sumber anginnya ya. Jadi untuk menghindari sinyal konflik, maka anginnya itu kita pisahkan sumber anginnya. Kalau tadi kan semuanya satu sumber. Sekarang sumber anginnya dibagi 2. Ada sumber angin S1 dan sumber angin S2. Namun untuk yang praktikum ini, untuk gambar ini nanti akan kita simulasikan minggu depan ya. Untuk yang minggu ini 2 itu dulu, yang tadi yang itu A+, A-, dan A+, B+, A-, B-. Itu dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup? Oke, kalau cukup kita akhiri pertemuan
pneumatik pada pagi hari ini. Maka untuk sesi teori kita lanjut ke minggu depan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Terima kasih.